Kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme dan teknologi knowledge management. Knowledge management mechanism adalah cara yang digunakan untuk mempromosikan knowledge management. Knowledge management technologies adalah teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi knowledge management. Mekanisme knowledge management. Mekanisme knowledge management mengaktifkan sistem knowledge management dengan dukungan infrastruktur knowledge management. Mekanisme knowledge management melibatkan pengaturan organisasi, sistem sosial atau struktural organisasi untuk memfasilitasi penerapan knowledge management. Contoh mekanisme knowledge management adalah learning by doing, on-the-job training, learning by observation, dan face-to-face meetings. Mekanisme dalam jangka panjang meliputi mempekerjakan seorang Chief Knowledge Officer, proyek-proyek kerjasama lintas departemen, hubungan hierarkis tradisional, kebijakan organisasi, standarisasi, proses inisiasi untuk karyawan baru, dan rotasi karyawan pada lintas departemen. Berikut ini adalah ilustrasi Enterprise Knowledge Management Network. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang teknologi knowledge management. Teknologi knowledge management adalah teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi knowledge management. Teknologi knowledge management meliputi knowledge repository, neural system, data mining tools, contact software, intranet atau portal, extranet, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang knowledge repository. Knowledge repository adalah alat yang digunakan sebagai media penyimpanan pengetahuan, dikenal juga sebagai gudang data atau data warehouse. Contohnya adalah basis data untuk kegiatan diskusi atau forum diskusi, kemudian best practice, lesson learned, dan learning histories. Sistem neural. Sistem neural atau neural system adalah terdiri dari sejumlah besar elemen pemrosesan yang saling terhubung dan bekerja secara paralel untuk memecahkan suatu masalah. Merupakan alat pendukung kinerja untuk pekerja yang membutuhkan informasi secepatnya. Dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan dari data yang rumit, mengekstrak pola dan mendeteksi tren yang terlalu kompleks. Contoh, penalaran berbasis kasus. Pada penalaran berbasis kasus, karakteristik masalah dimasukkan ke dalam sistem. Kemudian diklasifikasikan berdasarkan statistik database kasus. Selanjutnya dicari solusi terhadap kasus tersebut. Kasus ini dan solusinya kemudian dimasukkan kembali ke dalam database dan dapat digunakan di kemudian hari sesuai dengan kebutuhan. Contoh lainnya adalah aplikasi helpdesk. Data mining. Data mining adalah ilmu yang mempelajari metode untuk menemukan pola pada data dalam jumlah besar. Pengetahuan yang dihasilkan dapat berupa pola, rumus, aturan, atau model. Contohnya, pencarian pola karakteristik pembelanjaan di supermarket, pola pembayaran rekening listrik, pendeteksian transaksi yang tidak wajar misalnya pada bank, dan sebagainya. Context software. Context software merupakan aplikasi pada sistem komputer yang memfasilitasi interaksi antar individu untuk mendorong kegiatan berbagi pengetahuan. Contohnya adalah email, chatting atau messenger, kemudian mailing list sebagai contoh dari groupware, kemudian whiteboard. Intranet. Intranet adalah jaringan komputer yang digunakan hanya untuk internal organisasi saja. Biasanya, tahap pertama dari implementasi knowledge management pada kebanyakan perusahaan adalah membuat intranet atau portal. Intranet menyediakan berbagai informasi. Sebagai contoh, misalnya informasi tentang sumber daya, status hasil kerja, kepegawaian, dan sebagainya. Intranet direncanakan dengan mengutamakan pengguna, kemudahan akses, dan navigasi, serta fleksibilitas. Pengguna intranet dapat memilih informasi yang sesuai dengan kebutuhannya.
Selanjutnya adalah extranet. Extranet merupakan jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasional secara aman kepada penyalur atau supplier, kepada penjual atau vendor, dan juga kepada mitra bisnis dan pelanggan. Extranet merupakan tempat penyimpanan informasi secara elektronik dan terpusat yang dapat diakses oleh klien atau eksternal perusahaan dengan hak akses khusus, sehingga dapat mengakses informasi iklan, surat kabar, informasi untuk klien yang spesifik, mengecek status order, dan lain-lain. Adapun alat interaktif untuk kolaborasi bisa menggunakan email, CRM, dan sebagainya. Demikian penjelasan kali ini. Sekian dan terima kasih.